Melalui MBG atau makan bergizi gratis, guru dituntut untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif. Tapi apakah kebijakan yang sama sudah cukup responsif terhadap gaji guru yang belum layak? Namaku Aca dan konten ini bukan soal siapa yang paling tahu, tapi soal mencoba memahami, menyelami fakta dan mempertanyakan logika di balik kebijakan besar. Jadi sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam, simpan satu pertanyaan ini. Kalau sebuah program ini dibuat untuk masyarakat, kenapa kenyataannya masih banyak yang bingung cara merasakannya? Makanan bergizi gratis, anggaran puluhan triliun per tahun. Bayangin, triliun. Bisa bikin kantin di seluruh sekolah Indonesia kayak Alfamart. Tapi guru honorer yang tiap harinya sabar ngadepin anak-anak, menjelaskan matematika yang kadang bikin kepalanya pusing. Gajinya hanya sekedar 1,8 sampai 2 juta per bulan. Saking tipisnya, kadang-kadang duitnya udah kayak mie instan, cuma cukup untuk makan satu hari. Jadi kita mikir, anak-anak dapat makanan bergizi, tapi guru kadang harus kreatif menyeimbangkan dompet sambil tetap ngajarin anak-anak cara makan yang baik dan benar. Anggaran raksasa di satu sisi, tapi dompet tipis di sisi lain. Ini kayak punya Vario 160 tapi makan seblak tiap hari di kantor sekolah. Dan yang paling nyesek, guru-guru ini membangun masa depan bangsa, tapi kadang-kadang hidupnya terasa jauh dari bergizi. Setidaknya dari sisi kantong, kalau logikanya ikut lapar, wajar banget. Jadi intinya program itu penting, tapi jangan sampai mendidik anak-anak jadi korban logika anggaran. Karena kalau guru kelaparan dan ide dan semangatnya, masa depan bangsa juga ikut lapar. Jadi intinya, program besar itu penting, tapi jangan sampai yang mendidik anak-anak ini jadi korban logika anggaran. Karena kalau guru kelaparan, ide dan semangat, masa depan bangsa juga bisa ikut lapar. Sekarang bayangin, anggaran MBG sebesar 71 triliun. Itu kalau dialokasikan untuk guru honorer di seluruh Indonesia, kira-kira bisa mencapai cukupnya untuk membayar hampir 3 juta gaji guru honorer selama 1 tahun. 3 juta guru, logikanya semua guru bisa hidup bergizi dan bahagia. Jadi intinya, program besar itu penting, tapi jangan sampai yang mendidik anak-anak jadi korban logika anggaran. Kalau guru-guru kelaparan ide dan semangat, masa depan bangsa juga bisa ikut lapar. Sekarang bayangin, anggaran MBG sebesar 71 triliun. Itu kalau untuk dilokasikan semua untuk guru-guru honorer di Indonesia, kira-kira cukup untuk membayar gajinya hampir 3 juta per bulan selama 1 tahun. Hampir 3 juta guru, logikanya semua guru yang bisa hidup bergizi dan bahagia. Jadi intinya MBG itu program super besar dan dengan anggaran fantastis. Ya memang tujuannya mulia, makanya bergizi untuk anak-anak. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, guru honorer logikanya agak kocak. Merasa mereka yang membangun masa depan anak-anak dan kadang harus hidup pas-pasan. Anggaran sebesar itu kalau dibagi untuk guru honorer bisa membuat jutaan guru hidup layak, setara dengan gizi yang mereka ajarkan setiap harinya kepada anak-anak. Artinya kebijakan besar itu hebat dan tanpa perhatian yang khusus pada orang-orang yang mendidik, dampaknya bisa setengah jalan. Jadi pelajarannya, besar anggaran itu keren, tapi prioritas dan eksekusi yang cerdas itu lebih keren lagi. Anak-anak makan bergizi, guru hidup layak, negara bisa jalan lancar. Kalau ini terwujud, barulah logika kita nggak ikut lapar dan masa depan bangsa bisa benar-benar bergizi. Jangan cuma melihat angka besar di sisi anggaran MBG tersebut. Siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya? Bagaimana eksekusi dan prioritasnya? Karena di balik kebijakan itu ada manusia, guru dan anak-anak hingga masyarakat yang hidupnya tergantung keputusan itu. Kalau kita berpikir kritis, peduli, dan sedikit nyeleneh dalam bertanya, bukan cuma logika kita yang bergizi, tapi masa depan bangsa juga bisa ikut sehat dan kuat.
Sekian dulu ya dari aku. Jangan lupa tetap penasaran, tetap kritis, dan tetap makan bergizi. Setidaknya logikanya. Biar jelas ya, aku tuh nggak bilang MBG itu salah atau menentang programnya. Jauh dari itu. Niat program ini benar mulia banget. Makan bergizi untuk anak-anak di Indonesia yang memang sangat jelas sangat dibutuhkan. Tapi sebagai orang yang peduli, aku cuma pengen nanya dan memahami bagaimana implementasinya, apakah dampaknya sampai ke yang paling membutuhkan, apakah guru yang mendidik juga mereka ikut diperhatikan. Jadi pengakuannya simpel, aku menghargai niat besar MBG, tapi tetap ingin kita semua bisa melihat fakta dan logika di baliknya, biar program besar ini enggak cuma terlihat keren dari angka, tapi benar-benar kerasa dampaknya. Jadi untuk semua kesimpulannya, tidak semua hal harus kita mengerti sepenuhnya. Cukup kita sadari bahwa ada yang perlu kita pikirkan bersama. Kadang yang membuat kita maju itu bukan seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa tulus kita memahami kenyataan dengan adanya sebuah kritikan. Saya Aceh, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga bukan hanya pengetahuannya yang bertambah, tapi juga kedewasaan dalam menyikapinya. Terima kasih.